Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan sekarang kita sampai ke perkataan musannif rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu wa aqsamuha, ma'rifat dan macam-macamnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu wa aqsamuha, ma'rifat dan macam-macamnya. Al-ma'rifatu ma dalla ala muayyanin mislu Muhammadin wal kitabi wa hadha walladhi wa khadimi aliyin. Ma'rifat adalah sesuatu yang menunjuki atas yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Contohnya Muhammad, ini mewakili isim alam. Kemudian Al-Kitab, ini mewakili al-ma'aruf bi al, isim yang dilekati al. Wa hadha mewakili isim isyarah. Walladhi, ini mewakili isim mausul. Wa khadimi aliyin, ya, khadim, pembantunya Ali, ini mewakili idhofah kepada ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah kata khusus ya. Kalau dalam bahasa kita ma'rifat adalah kata khusus. Yang namanya khusus berarti telah ditetapkan. Antara yang bicara dengan yang diajak bicara sudah sama-sama paham. Ya, karena objeknya telah ditentukan. Wan nakiratu ma dalla ala ghairi muayyanin mislu rajulin wa kitabin wa gulamin. Dan nakirah adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang belum ditentukan. Contohnya rajul, laki-laki. Kalau kita misalnya mengatakan ja'a rajul, telah datang seorang laki-laki, tentu yang bicara dan yang diajak bicara tidak menetapkan siapa laki-laki ini. Ya, laki-laki yang disebutkan ini ja'a rajul, ini secara umum, ya, tidak ditetapkan siapanya. Wa kitabun, ya, hada kitabun, ini masih umum. Wa gulamun, ya, ini juga masih umum. Au hiya kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Au huwa kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam alaihi. Atau nakira adalah setiap isim yang berada pada jenisnya yang tidak terkhususkan salah satu dari yang lain. Artinya semua yang masuk dalam jenis tersebut maka termasuk di dalamnya. Artinya kalau kita mengatakan ja'a rajulun misalnya, berarti Zaid, Ali, Ahmad, Hamid, Mahmud, semua jenis laki-laki itu masuk di dalamnya, nakirah. Ya. Atau dia adalah semua isim yang boleh dimasuki alif lam. Jadi semua isim yang boleh dimasuki alif lam, maka dia adalah nakirah. Misalnya rajulun, ini nakirah. Ar-rajul ma'rifat. Kitabun nakirah. Al-kitab ma'rifat. Masjidun, ini nakirah. Al-masjidu ma'rifat. Ya, baik. Lanjutkan. Aqsamul ma'rifati, macam-macam ma'rifat. Al-ula ad-dhamiru, yang pertama adalah dhamir. Mislu ana wa anta wa anti wa huwa wa nahnu wa antuma wa antum wa antunna wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Wa dhamiru huwa awalul ma'arif. Yang pertama yang termasuk ma'rifat adalah dhamir. Contohnya ya semua dhamir ya, dari huwa sampai nahnu itu semua adalah ma'rifat. Kenapa dhamir ma'rifat? Karena kalau kita mengatakan ana, jelas ana adalah yang ngomong, anta yang diajak bicara, huwa yang dibicarakan. Sehingga dhamir seluruhnya adalah ma'rifat. As-saniyah, yang kedua al-alamu, nama ya. Nama orang atau nama tempat ini juga ma'rifat. Mislu Zaidin wa Makkata wa Hindin. Contohnya Zaid, Mekah, dan Hindun. Jadi nama tempat dan nama orang ini juga sudah ma'rifat. Kenapa? Karena misalnya kalau kita mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau pergi ke kota. Ini kan yang mendengarkan nggak akan tahu yang dimaksud itu yang mana. Tapi kalau kita mengatakan, saya mau pergi ke Bandung, saya mau pergi ke Jakarta, maka jelas di sini ya telah ditentukan. Ya, makanya nama tempat juga termasuk ma'rifat. Begitupun nama orang. Kalau kita mengatakan ada seseorang di dalam kelas, kita nggak akan paham siapa.
Tapi kalau kita katakan ada Ali di kelas, oh paham kita, ya. Wa huwa qismani, dan isim alam itu ada dua, ya. Alamu syakhsin, ya, kama musila, nama syakhs itu adalah nama pribadi, nama seseorang. Ya, seperti yang telah dicontohkan. Wa huwa ma dalla ala syai'in bi'ainihi ghairi syamilin lima yushbihuhu. Yang dimaksud dengan alam syakhs adalah nama yang menunjukkan atas sesuatu dengan zatnya, ya, yang tidak mencakup apa yang menyerupainya. Artinya, alam syakhs ini adalah nama untuk sesuatu yang telah ditentukan. Ya, misalnya ada laki-laki, kita beri nama Ali. Ada wanita, kita beri nama Fatimah. Maka ini namanya alam syakhs. Kemudian yang kedua adalah wa alamu jinsin wa haqiqatin. Yang kedua adalah alam jins atau haqiqah. Apa itu dia? Wa huwa ma dalla 'ala al-haqiqati biqaid istihdariha fi dhihni. Mislu usamatu lil asadi. Wa subhana alamu jinsin 'ala tasbihi. Jadi kalau alam syakhs itu nama yang menunjukkan atas sesuatu yang telah ditetapkan, ya misalnya kita beri nama Ali, ya, untuk laki-laki, kemudian Fatimah untuk perempuan, maka namanya alam syakhs. Yang kedua alamu jinsin, ya, alam jenis, yaitu sesuatu yang menunjukkan atas hakikat, ya, dengan mengikatnya, ya, dengan mengikatnya pada pikiran. Contohnya memberi nama Usamah untuk singa, kemudian Subhana adalah nama jenis untuk tasbih. Ya. Ini beda antara alam syakhsin dan alam jinsin. Contoh lain dari alam jins misalnya kalajengking, ya. Kalajengking itu kan bahasa Arabnya aqrab. Nah, aqrab ini punya alam jenis, yaitu Ummu Iryat. Ummu Iryat. Jadi Ummu Iryat ini adalah isim jenis bagi kalajengking. Seperti misalnya unta itu diberi nama, ya, Safinatus Sahra, ya, Safinatus Sahra. Perahu padang pasir. Nah, makanya adalah alam jenis bagi unta. Nah. Kemudian as-salisah, yang ketiga yang juga termasuk isim yang ma'rifat adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Mislu hadza wa hadhihi wa zihi watihi wa ta wa dha wa hadani wa hatani wa tani wa haula'i wa ulaika. Nahu hadza kitabun wa hadani rajulani wa hatani tilmidatani wa haula'i rijalun wa qara'tu hadainil kitabaini wa akaltu hataini tufahataini. Isim isyarah contohnya hadza, hadhihi, zihi. Jadi sebetulnya yang menjadi isim isyarah adalah za dan zihinya, karena haknya adalah harfu tanbih. Kemudian zihi, tihi, ta, za, ini semuanya isim isyarah, ya. Hadani, hatani ini untuk musanna. Tani juga untuk musanna. Haula'i ini jamak. Ulaika juga jamak. Contohnya hadza kitabun, ini adalah buku. Hadani rajulani, ini adalah dua orang laki-laki. Hatani tilmidatani, ini adalah dua orang murid. Haula'i rijalun, itu adalah para laki-laki. Qara'tu hadainil kitabaini, aku membaca dua buku ini. Akaltu hataini tufahataini, aku makan dua apel ini. Ar-rabi'atu al-ismul mausulu, yang keempat adalah isim mausul. Mislu alladhi wallati walladani wallatani wallati. Nahu hadha alladhi ta'rifuhu al-ulama'u. Sebentar.
Hadzal ladzi ta'rifuhu al-ulama'u. Hadaratil fatatu allati fazat fil imtihani. Wa ja'at tilmidani alladhani najaha. Wa ra'aitul fatataini allataini fazata. Wa yusamma al-ismul mawsulu wasmul isyarati isman mubhaman. Yang keempat adalah isim mausul, contohnya alladzi, allati ini untuk mufrad, alladzani, wallatani ini untuk musanna, wallati ini untuk jamak. Contohnya hadzal ladzi ta'rifuhu ulama'u, ini adalah orang yang dikenal oleh para ulama. Inilah yang dikenal oleh para ulama. Hadaratil fatatu allati fazat fil imtihani. Pemudi yang berhasil di dalam ujian telah hadir. Ja'at tilmidani alladhani najaha. Dua murid yang berhasil telah datang. Ra'aitul fatataini allataini fazata. Aku melihat dua orang pemudi yang beruntung. Dan dinamakan isim mausul dan juga isim isyarah dengan isim mubham. Jadi isim mausul dan isim isyarah dinamakan dengan isim mubham. Kemudian al-khamisatu al-ismul muhalla bil alifi wal lami mislu al-ghulami wal kitabi wal rajuli wal fatati. Yang kelima yang juga termasuk isim yang ma'rifat adalah isim yang dilekati al. Contohnya al-ghulami, ya, anak atau pembantu, al-kitabi buku, ar-rajuli laki-laki, al-fatati pemudi. Kemudian as-sadisatu al-mudhafu li ahadi anwa'il ma'arifis sabiqati. Idhofah kepada salah satu dari macam-macam ma'rifat yang sudah kita sebutkan. Mislu kitabi wa kitabul ladzi najaha wa kitabu hadzal rajuli wa kitabu tilmidi. Contohnya kitabi buku saya. Kitabul ladzi najaha buku yang sukses, buku orang yang sukses. Dan buku laki-laki ini dan buku murid, ya. Jadi idhofah kepada salah satu yang sudah ma'rifat tadi, ya idhofah kepada domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi al, ini semua juga menjadikannya ma'rifat. Sebagaimana idhofah kepada nakirah, maka dia nakirah. Kitabu rajulin, ini nakirah karena kitab idhofah kepada rajul yang nakirah. Namun kalau kitabu rajuli, ini ma'rifat karena kitabu idhofah kepada ar-rajul yang sudah ma'rifat. Qala sahibul ajurumiyati fil ma'rifati wan nakirati wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta wal ismul alamu nahwu zaidin wa makkata wal ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i wal ismul ladhi fihi al-alif wal lamu nahwu ar-rajulu aw ar-rajuli wal ghulami wa ma udifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح أو كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. Berkata pengarang kitab Al-Ajrumiyah di dalam pembahasan ma'rifat dan nakirah, ma'rifat itu ada 5. Yang pertama adalah domir, contohnya ana dan anta. Yang kedua isim alam, contohnya Zaid dan Mekkah. Kemudian isim mubham, contohnya hadza, hadhihi, haula'i, termasuk di dalamnya isim mausul, ya. Kemudian isim yang di dalamnya terdapat alif lam, isim yang dekati al, contohnya ar-rajuli wal ghulami, dan apa saja yang didhafahkan kepada salah satu dari 4 yang sudah ma'rifat ini, maka dia ma'rifat. Sementara nakirah adalah setiap isim yang beredar pada jenisnya yang tidak terkhususkan satu dari yang lainnya. Dan definisinya secara sederhana adalah semua isim yang bisa kemasukan alif lam, maka dia adalah nakirah. Contohnya ar-rajul wal faras, ya. Kalau al yang dibuang rajulun, ini nakirah. Al-faras, al yang dibuang farasun, maka dia nakirah, ya. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.